si ya, masih nunggu 4 orang lagi mungkin sambil jalan. Jadi kita sekarang perhatikan tadi audit penjualannya terhadap laporan tahunan dari Hisborg. Dalam konteks ini adalah Rangga. Katanya 4 menit. Ya. Saya sengaja nggak men-silent semua karena takutnya nanti ada yang mau nanya gitu di tengah perkuliahan. Jadi sebaiknya Anda kalau emang ini di silent ya suaranya apa speakernya itu kalau saya sini dia pas Anda mau telepon kan nggak bisa kan gitu. Bahkan saya nah di sini koneksi internetnya nggak stabil, tapi masih kebaca ya, jelas ya, masih kelihatan ya. Halo? Jelas. Masih, Pak. Oke. Soalnya di sini ada alert, kan saya sih pakai wifi, tapi MNC ya, biasanya sih kuat sih, cuman nggak tahu nih mungkin ada gangguan. Tapi udah lancar. Kemudian ini Anda lihat ada 2. Angkanya kecil-kecil, oh nggak penting. Yang penting, ini yang sebelah kiri adalah dokumennya siapa? Dokumennya Rangga. Ya kan? Ini adalah neraca trial balance, neraca percobaan atau neraca lajur dari Rangga. Ya kan? Neraca lajur ini isinya adalah semua account dari laporan keuangan. Di sini ada account-account atau akun-akun dari neraca nih yang di atas biasanya, ya kan? Nanti yang di bawah ini biasanya akun dari laporan laba rugi. Gitu. Jadi memang lengkap kalau trial balance lengkap, ya kan? Semua akun ada di sini. Nah ini punyanya Rangga yang disajikan Rangga. Nah yang kanan ini punyanya siapa? Punya Aisyah nih. Ini Aisyah sebagai auditor, dia menyiapkan langkah-langkah audit, prosedur audit yang dilakukan untuk meriksa. Nah, dalam konteks siklus penjualan dan penagihan, Aisyah menyiapkan berapa ini? 21 langkah-langkah audit untuk memeriksa ajaran siklus penjualan dan penagihan. Nah, untuk itu dilihat nih sekarang akunnya. Nggak semuanya kan, karena hanya sebagian penjualannya saja. Berarti hanya beberapa akun aja yang terlibat di sini. Ternyata yang terlibat sini saya kasih kuning-kuning. Ada berapa akun nih? Ada 4 di neraca, ada 3 di laporan laba rugi. Coba kita lihat ya nih. Dan tadi kan gambar, sekarang pengen lihat. Nah, ini. Kita lihat, ternyata akun yang terlibat di neraca cuma 4. Yaitu kas, kemudian kas bank, cash in bank, kemudian piutang dagang, ya kan, trade account receivable, kemudian cadangan penghapusan piutangnya yang merupakan menggambarkan realisasi dari yang menggambarkan penurunan dari nilai realisasi dari piutang. Kemudian yang terakhir adalah piutang lainnya. Bisa misalnya piutang pegawai atau apa, misalnya Rangga kan suka kasih pinjaman pada karyawan, jadi piutang karyawan pada pegawai itu lain. Di luar piutang dagang. Kalau dagang kan dengan bisnis. Tadi saya beli lemari, dicatat sebagai piutang, masuk di yang atas. Nah kemudian yang 3 lainnya adalah ternyata akun dari laporan laba rugi, ya kan? Yaitu sales, penjualan, kemudian retur penjualan, dan yang ketiga yang menyangkut piutang. Beban penghapusan piutang, ya kan, bad debt expense atau doubtful account kalau ada bahasa Inggris itu ya sama. Nah ini jadi dari 7 ini yang menjadi akun yang menjadi yang menjadi pemeriksaan yang didalami oleh Rangga, ya kan, karena terkait dengan siklus penjualan dan penagihan itu 7 akun ini. Nah, kita lihat bagaimana prosedur audit ini bekerja yang dibuat oleh
Aisyah tadi. Nah ini di sini ada ini diisi nih nanti kayak cerita-cerita begini nih, semua dituangkan dalam kertas kerja yang dibuat oleh Aisyah, ya kan? Nah, tapi ini kita lihat ada 5 item di sini ya. Yang pertama adalah tujuan auditnya. Dari ini penjualan nih, dalam pemeriksaan penjualan. Tujuan pertama kan karena transaksi penjualan ini kan transaksi. Ada transaksi tujuannya ada berapa? Ada 6 kan? Yang pertama occurrence ini misalnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi untuk ini ada 6. Nah, kita lihat yang pertama occurrence. Untuk occurrence ini, apa sih yang diperlukan? Yaitu penjualan yang tercatat itu benar-benar adalah sudah dikirim, gitu kan? Pengiriman, benar-benar yang dikirim. Jadi penjualan dicatat itu benar-benar yang dikirim. Artinya apa? Tidak ada penjualan yang customer-nya bodong, ya kan? Non-fictitious customer. Jadi tidak ada penjualan yang bodong. Itu tujuan dari tujuan audit dari occurrence. Tidak ada yang bodong. Nah, ini kontrol-kontrol yang ada yang dibuat tetangga, ya kan? Misalnya satu, kredit disetujui secara otomatis oleh komputer berdasarkan limit yang. Jadi kalau misalnya saya mau ngajukan kredit kan harus 40%. Saya ngajukan pembelian 100 juta. Nah, kreditnya hanya boleh 40%. Berarti saya tidak akan dapat, saya harus bawa uang 60 juta. Karena kreditnya itu otomatis akan diberikan hanya 40 pengendalian. Ada lebih juga begini. Misalnya penjualan didukung oleh dokumen pengiriman yang disetujui oleh customer, ada persetujuan customer, jadi terbukti. Ini adalah kontrol-kontrol atau pengendalian yang dibuat oleh klien kita, oleh Rangga dalam hal ini, untuk memenuhi tujuan ini, memenuhi bahwa tidak ada yang fiktif. Lalu oleh auditor, oleh Aisyah itu dilakukan TOC, diperiksa, diuji gitu. Bener nggak tuh kontrolnya gitu, efektif nggak, kuat nggak, atau jangan-jangan lemah, nah, itu diperiksa. Lalu dicek sama Aisyah, periksa customer ordernya bahwa benar sebagai bukti bahwa ada persetujuan kredit. Dilihat, oh benar, tujuan editnya gini, customernya ada nih dari Pak Abidin dapat segini. Kalau enggak kan, kok ada persetujuan kredit tapi siapa nih yang nggak ada orangnya, itu jadi masalah. Nanti Aisyah jadi tahu, oh ternyata ini ada yang fiktif nih, gitu, nggak ada orangnya, nggak ada debiturnya. Kalau ini ada, oh ada customernya, ada customer ordernya, ada. Customer order itu kan surat pesanannya dari saya ada, oh Pak Abidin ada tuh surat pesanannya, gitu. Berarti benar yang beli Pak Abidin bukan orang lain, gitu kan. Nah, kemudian juga examine sales invoice, ya kan? Sales invoice itu apa? Faktur penjualan, ya kan? Yang mendampingi menjadi pendukung bill of lading. Oh, berarti pengiriman barangnya itu benar, ada dokumen, ada fakturnya gitu. Tidak ada fakturnya dan juga ada customer ordernya. Ada pesanan pembelinya ada gitu. Nah, ini dilihat. Kemudian dilihat defisiensinya, ya kan? Defisiensinya misalnya ada terjadi kekurangan verifikasi internal, ya kan? Jadi kemungkinan nyatet, jadi nggak reviewnya tuh nggak ada internal check sehingga bisa terjadi 2 kali dibukukan, itu menjadi pertimbangan. Nah, lalu yang berikutnya adalah tes substantif. Nah, tes substantif ini yaitu memastikan nih, misalnya bahwa yang benar-benar bodong tadi nggak cuma dilihat kontrolnya saja, sekarang benar-benar nggak tuh ada yang bodong apa enggak, dan dilihat. Oh, account sequence of sales invoice, artinya itu sales faktur-fakturnya diurutin nih, udah urut bener, oh urut semua sesuai, nggak ada yang lompat atau nggak ada yang double gitu kan, 2, misalnya udah ada 2, oh ada 2 nih, nah, 2 rangkap dihitung, jadi pada jumlah ada 5, ternyata yang nomor 2 sama nomor 3 tuh sama, nah, itu kan jadi nggak 5, harusnya 4, nah, itu terjadilah, ketemulah ukur atau penyimpangan tadi, gitu. Atau ada transaksi penjualan yang tidak terjadi. Nah, kemudian tadi review jurnal penjualan untuk transaksi-transaksi yang unusual,
atau jumlah yang gede tadi ya aneh. Penjualannya kok Rangga kan biasanya di Jawa aja mainnya nih, Jawa paling jauh paling Bali. Oh tahu-tahu ada penjualan ke Kalimantan Utara nih. Ini bener nggak nih? Jangan-jangan bohong. Nah, itu bagian dari Aisyah melihat, diuji, dilihat dokumen. Nggak pakai feeling lagi, dia lihat dokumennya. Oh dia cek ke sana, ada alamatnya, ada langsung dia periksa. Nah itu substansi gitu kan. Kemudian menelusuri dan seterusnya. Nah ini untuk occurrence. Selanjutnya juga demikian untuk completeness-nya begitu. Kontrolnya apa? Kontrolnya ini. Kontrolnya misalnya completeness itu tujuannya apa sih? Untuk mengetahui bahwa transaksi penjualan itu benar-benar tercatat. Jadi komplit. Jadi semua transaksi penjualan yang ada itu udah dicatat. Tidak ada transaksi penjualan yang tidak dicatat. Itu intinya dari completeness. Lalu dilihat kontrolnya. Kontrolnya yang pertama, shipping dokumennya pakai pre number dan di review setiap minggu. Berarti harapannya nggak ada tuh penjualan yang nggak kecatat karena nggak ada dokumennya, selalu pakai nomor gitu kan, selalu urut-urutan kayak karcis gitu. Nah lalu diuji sama Aisyah, ya kan? Oh benar urut nggak? Emang benar urut semua, udah nggak ada karena pre number nggak ada yang kosong, nomornya ada semua. Kalau pembatalan masih urut juga, berarti sudah benar. Tidak ada penyimpangan apa-apa, udah jalan. Lalu tes substantif, ditelusuri. Kalau ini kan hanya menguji kontrol ini nih yang diterapkan oleh Rangga. Tapi apa benar-benar komplit? Apa benar-benar transaksi yang ada itu yang tercatat semua? Ditelusuri ke shipping dokumen. Karena kalau transaksi kan ada pengiriman, ada dokumen pengiriman itu bukti tuh. Ditelusuri, dijumlahin dari dokumen pengiriman. Oh ternyata ada sekian pengiriman, 4 pengiriman, nilainya sekian, total masuk. Ada nggak di jurnalnya, jurnal penjualan? Oh ada, sama, ya udah. Jadi bukan penjualan berapa dilihat ke jurnal, bukan. Tapi apa yang menyebabkan penjualan adalah transport. Oh biaya transport kan, ada pengiriman, ada 5 kali pengiriman. Coba dilihat dokumen pengiriman ada 5. Oh benar 5. 5 dilihat angkanya berapa, dijumlah dapat. Oh berarti ketemu nih penjualan. Jadi dari melihat dokumen transport kita menemukan berapa total penjualan. Lalu dilihat ke jurnalnya, masuk nggak dia? Oh masuk, benar semuanya, berarti benar. Nah itu terbukti ada completeness. Itu kira-kira cara bagaimana melakukannya. Kemudian yang berikutnya accuracy. Accuracy ini apa tujuannya? Penjualan yang tercatat itu dalam jumlah yang dikirim dan sudah ditagihkan dengan benar, dicatat. Jadi penjualan ini sama dengan yang dikirim, sama dengan yang ditagihkan dalam invoice, dan sama dengan catatan di pembukuannya, di jurnalnya dan buku besar. Itu lalu diuji, ini kontrolnya, ini dan seterusnya. Ini bisa dilanjutkan. Kemudian yang berikutnya posting dan meresent. Ini kalau postingnya semua penjualan sudah dibukukan dalam master piutangnya sudah ada terkait piutang, kemudian juga disambisasikan. Kemudian untuk yang berikutnya klasifikasi penggolongan. Apakah transaksi penjualan sudah digolongkan dengan tepat, gitu kan? Kemudian yang terakhir adalah timing. Nah ini, apakah penjualan telah dicatat dengan waktu yang sesuai? Misalnya, umumnya di akhir tahun nih, jangan sampai penjualan Desember dibukukan di Januari, gitu kan? Atau sebaliknya, jangan sampai penjualan Januari ditarik ke Desember. Ya, Aisyah harus pastikan, jangan sampai Rangga itu melakukan itu. Gitu. Jadi pokoknya yang sampai Desember tahun 2011 ya sudah semua, jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada yang dipindahin ke 2012. Demikian juga yang sebaliknya, jangan sampai kelebihan, jangan sampai ada yang penjualan 2012 ditarik sama Rangga, diakui sebagai penjualan 2011 gitu. Itu biasanya di akhir tahun. Nah, ini timing itu perlunya gitu. Kontrolnya gimana? Lagi-lagi di sini soal kalau dia menawarkan kontrolnya, Rangga tadi bilangnya di sini shipping order yang pakai pre-number dan dipertanggungjawabkan setiap minggu oleh akuntannya. Ini akuntan bukan auditor, ini akuntannya Rangga yang disewa oleh Rangga. Bisa adiknya, bisa temennya, bisa pegawai dia gitu kan. Nah, lalu urutannya, ini ujinya dengan mengurutnya. Lalu kalau substansinya bagaimana nih? Substansinya, wah ini pastikan nih, jangan sampai benar-benar jangan cuma kalau tes kontrol kan cuma ngomong aja, ya kan?
atau teman mengira-ngira aja. Tapi kalau tes substantif itu memastikan bener nggak ada penjualan. Nah, dibandingkanlah misalnya tanggal pencatatan penjualan dibandingkan dengan di jurnalnya, dilihat invoice-nya, dilihat itunya, bill of lading. Bill of lading itu apa? Bill of lading itu adalah dokumen pengiriman, ya kan? Dokumen pengiriman barang itu bill of lading atau konsumen bahasa Belandanya. Sama itu dilihat tuh berhubungan atau enggak. Kalau misalnya udah sama semua tanggalnya, udah jangan sampai ini ternyata Januari punya nih, tarik nih diakui, ketemulah. Sehingga Aisyah menemukan bahwa Rangga overstated penjualannya. Nah, itu penjualan. Yang kedua, penjualan dan penerimaan kas. Nah, penerimaan kas pun demikian. Penerimaan kas tentu ada 6 juga, ya kan? Sama occurrence, completeness, accuracy, sampai ke time. Ini saya ambil kasih contohnya 3, di bukunya 6. Nah, misalnya occurrence-nya ke dalam kas itu ingin memastikan apa? Memastikan bahwa tujuan dari, bahwa kas yang dicatat, penerimaan kas yang dicatat itu benar-benar dana yang diterima oleh perusahaan. Jadi benar-benar diterima. Jadi jangan sampai yang dicatat itu bukan nggak diterima, hanya dicatat saja, tapi uangnya nggak diterima. Itu nggak occurrence, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, completeness. Kalau completeness, kas yang diterima itu dicatat di dalam jurnal. Jadi ada setiap penerimaan kas, di jurnalnya ada catatnya. Semua ada, gitu, komplit lengkap. Kalau accuracy adalah semua yang disetor itu dicatat dalam jumlah yang benar. Ini hitungannya. Misalnya penerimaannya dalam 1 bulan itu ada beberapa penerimaan digabung. Nah, itu benar nggak ngitungnya? Totalnya benar nggak? Gitu. Sumnya, menjumlahkannya benar atau tidak? Memperkalikannya sama atau tidak? Itu kira-kira gambaran mengenai bagaimana auditor mengaudit dengan menggunakan test of control TOC dan STOC. Ya, dalam hal ini Aisyah melakukan audit terhadap laporan terhadap siklus penjualan dan penagihan yang dimiliki oleh perusahaannya Rangga. Itu dia lakukan tadi. Kemudian kita lihat bagaimana audit sampling untuk TOC dan STOC ini. Ini bagaimana audit samplingnya. Sampling auditnya gitu. Nah, lagi-lagi kita mulai dari program audit. Program audit ya, isinya apa? Isinya tujuan dan prosedur, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu di samping kita menentukan tadi teknik apa yang prosedurnya, tekniknya apa yang akan kita lakukan, kita perlu pertimbangan buktinya. Ya, bukti ini pertimbangan kita harus lihat mana bukti yang mau dipilih dan kemudian harus sampelnya bagaimana, ya kan? Pertimbangan bukti itu maksudnya bukan pemilihan buktinya, tapi bagaimana bukti-bukti itu kita perlakukan sebagai bukti. Apakah mau diambil semua, apa diambil sebagian. Makanya ini berkaitan dengan sampling, uji petik, ya bahasa Indonesia uji petik. Nah, kita lihat, audit sampling adalah keputusan auditor menguji kurang dari 100% populasi untuk menyimpulkan keseluruhan populasi. Artinya apa? Audit sampling itu adalah uji petik audit, di mana auditor itu ingin menguji. Yang diuji itu nggak semua populasi, hanya sebagian. Tapi kesimpulannya harus dapat menggambarkan keseluruhan populasi. Itu intinya, ya kan? Nah, sebelum melakukan pengujian, auditor harus memutuskan sampel size dan sampel item yang akan dipilih dari populasi pada setiap prosedur yang dilakukan. Sampel size itu banyaknya. Misalnya Aisyah tadi kan masuk ke perusahaan perabotannya Rangga, ya kan? Ini ada semuanya nih, ada banyak masuk ke gudangnya, ada 100 item, ada 150 item. Ada meja, ada kursi, ada lemari, ada apa lagi kaca-kaca apa gitu kan, ada kursi, ada apalah gitu kan, ada bangku-bangku, itu ada kursi malas segala macam. Totalnya ada 150 item. Berapa yang mau disampel nih? Ya kan? Nah, bicaranya hanya jumlah. Oh, dari 150 ini kita sampel 70 aja. Gitu. 70 udah cukup lah, lebih dari setengah 70. Nah, misalnya. Tapi itu ada analisis ya 70. Nah, 70 itu bagaimana? Nah, apakah diambil sembarangan 70 aja, dipilih mana yang kita bisa ambil ada 10, atau ada sampel item yang lain? Misalnya ada jenisnya, oh enggak, setiap item dibagi, misalnya meja 10, ini kursi 15, lemari 17, 20, nah itu begitu. Sehingga ada sampel item, ada jenisnya itemnya, atau global. Itu maksudnya sampel item gitu. Kemudian sampel atau uji petik harus representatif.
artinya dapat mewakili, artinya karakteristik saham tersebut harus sama dengan populasi, ya kan? Jadi artinya uji petik itu harus tinggal 10 menit lagi Anda ini ya, apa namanya, melakukan post test, ya kan? Oke. Jadi sampel itu harus representatif. Jika hasil audit sampel ditemukan ternyata ada penyimpangannya, itu sangat jauh atau sangat terlalu rendah dari occurrence rates yang ditolerir oleh internal control, maka sampel tersebut tidak representatif. Jadi kalau diadakan audit sampel ternyata penyimpangannya melebihi dari yang ditentukan secara internal control perusahaan atau hitungannya, itu nggak langsung diterima. Berarti ini sampel ada yang salah nih. Berarti sampel yang kita ambil ada yang kurang tepat, nggak mewakili gitu, tidak menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya. Nah, untuk itu, untuk audit sampling ini, baik TOC maupun STOC, ada 14 langkah yang perlu dilakukan. Yaitu dikelompokkan menjadi 3, kita merencanakan sampel, kemudian yang B, berdua, memilih sampel dan melaksanakannya untuk prosedur audit, kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi hasil sampel. Nah, ini 14 langkah ini diterapkan, ya kan, digunakan. Ada 9 di perencanaan, ada 2 di pemilihan sampel, dan 3 di evaluasi hasil. Nah, itu mengenai sampel kira-kira. Di sampling, kita tidak mendalami jauh, kalau hitung-hitungannya itu ada nanti di bab itu. Tapi begitu gambarannya terkait dengan audit. Kemudian bagaimana prosedur analitis, ya kan, tahapan berikutnya yang hampir terakhir itu ada prosedur analitis terhadap sales dan koleksi. Ini tahapan yang ketiga, ya kan. Jadi yang pertama, mempertimbangkan toleransi yang biru, ya kan, melaksanakan penilaian risiko, itu yang awal tadi, ya kan, di awal, untuk mengetahui menilai risiko inheren dan pengendalian. Yang merah adalah yang TOC dan STOT, ya kan, tahap yang kedua, ya kan. Nah, tahap ketiga adalah kita memilih bukti yang tepat untuk memverifikasi saldo akun pada siklus penjualan. Dilakukan dengan cara merancang prosedur alternatif, prosedur analitis substantif. Itu nanti kita lihat. Kemudian 2, tes detail balance terhadap 2 akun, terhadap piutang dan cadangan. Jadi 3 hal itu. Prosedur analitis, kemudian tes detail balance terhadap 2. Nah, itu bagaimana? Kita lihat. Nah, prosedur analitisnya apa? Prosedur analitisnya itu ini, dibuat misalnya. 1, dibandingkan persentase gross margin dengan tahun lalu. Bandingkan retur penjualan per penjualan kotor dengan tahun lalu. Dan kemudian akhirnya bandingkan persentase penghapus bukuan terhadap total penjualan dengan tahun lalu. Nah, ini kemungkinan misstatement atau salah saja itu bisa ketahuan. Misalnya dari bandingkan gross margin dengan tahun lalu, itu ada kemungkinan pencatatan penjualan atau piutang yang overstated, yang kurang atau kelebihan gitu. Itu ada kemungkinan dari perusahaan analitis. Kemudian membandingkan nomor 3 nih, membandingkan misalnya persentase beban penyisihan piutang dengan penjualan kotor pada tahun lalu dengan tahun lalu, tahun ini dengan tahun lalu. Itu bisa diketahui ada indikasi kemungkinan salah saji terdapat piutang ragu-ragu yang belum dicadangkan. Jadi ada piutang ragu-ragu tapi belum dicadangkan, dan ini harus dicadangkan, menambah beban. Itu kira-kira. Demikian juga yang lainnya. Nah, ini kita lihat contohnya di sini. Di sini misalnya ya, ini yang kiri adalah gambaran tentang sebagian laporan keuangan. Ini ada account receivable, nilainya 20.190.000, ya kan, nilainya piutang ini yang kita lihat. Lalu piutang ini dibuat di sini di kanan, dibikin aging schedule-nya, dibikin daftar belum sampai schedule. Ini dilihat akumulasi pensiutannya, ya kan. Oh, ternyata akumulasi pensiutannya itu meningkat, ya kan, turun. Sebelumnya 6,4% di tahun 2009, pas sekarang di 2011 kok 6,1. Ini ada yang aneh nih, meningkat, ada yang aneh. Gitu. Orang piutangnya naik, kan piutangnya naik nih kalau nggak salah di sini. Ya kan, piutangnya naik dari 20, nah tadinya kan 16 nih, di sini 16, terus jadi 20. Nah ini berarti turun. Ada apa? Ternyata menurut ini dugaannya, persentase akumulasi pensiutan dibagi piutang turun dari 6,4 menjadi 6,1. Maka ada indikasi potensi salah saji sebesar 60 dari mana? Nah, piutang dibagi ini selisih tadi. Itu salah satu hasil dari prosedur analitis. Nah, kita lihat coba audit terhadap piutang. Nah, terhadap piutang,
Nah, tentu kan tujuannya karena piutang kan saldo ada 8 kan. Nah, yang dinilai apa? Piutang dalam neraca najur sesuai dengan jumlah pembukuan. Kemudian kalau eksistensinya, piutang yang ternyata benar-benar ada, nggak bohong gitu, tidak bodong. Kalau komplit, benar-benar udah dibukukan. Kalau akurasi, hitungannya sudah benar. Kalau klasifikasi, penggolongannya, dan seterusnya. Termasuk hak dan kewajibannya. Nah, kita lihat coba sekarang di sini contoh, ya kan? Anda sudah mau kuis ya, 2 menit lagi ya. Nah, ini di sini ada piutang, ini ada umurnya. Dibikin umur piutang, sama Aisyah dibikin umur piutang, lalu umur piutang ini, nah dilihat, ternyata hasil umur piutang nilainya lebih rendah. Berarti ada kelebihan pembebanan. Nanti dikoreksi ini. Ada kerendahan, ya kan? Kerendahan. Yang dicatat itu 1,2, padahal seharusnya 1,3 kerendahan. Tapi kan angkanya kecil, ya nggak apa-apa, udah abaikan saja. Tapi kalau gede itu bisa dikoreksi. Nah, lalu lakukan konfirmasi kalau piutang tadi. Ada yang positif, ada negatif. Kalau positif itu ada yang blank confirmation, ada invoice. Kalau blank sembarangan. Kalau negatif itu, kalau positif itu benar nggak benar dijawab. Kalau negatif itu hanya kalau nggak benar aja dia jawab. Dia ya udah benar dia diemin aja. Gitu oleh si debitur tadi. Saya pikir ini karena waktunya udah ini Anda sebentar lagi akan melakukan kuis. Khawatir nggak kekejar. Jadi saya akhiri saja pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Nanti slide-nya ini kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada kesempatan lain. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, Anda sudah siap-siap mau itu post test itu ya. Ada kuis itu kan 1 menit lagi. Saya khawatir nggak kekejar gitu. Tapi nanti slide-nya juga saya siapkan. Saya sudah ini. Nanti beberapa yang kurang tanya bisa ditanya lewat Rangga. Oke, terima kasih Rangga dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.